Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saat ini ku buka telinga dan hatiku, kutundukkan diriku di hadapan-Mu. Biarlah kata-kata yang keluar dari mulut-Mu menjadi kekuatan dalam hidupku, terutama di tengah-tengah kesulitanku yang aku hadapi saat ini. Mendengar firman-Mu adalah kerinduan bagi jiwaku. Berfirmanlah, hamba-Mu mendengarkan. Amin. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saudaraku, di awal video ini saya mengajak Anda semua untuk kembali menyadari dalam waktu 6 jam ke belakang kita sudah mendengar apa saja. Kita punya 2 telinga, kiri dan kanan. Artinya, tubuh kita diciptakan oleh Allah supaya kita lebih mengembangkan kemampuan mendengar kita dibandingkan bicara kita. Anda bisa tulis di kolom komen sekarang, Anda sudah dengar apa saja 6 jam ke belakang. Romo, saya dengar musik, saya dengar orang bernyanyi, saya dengar suara kendaraan dari jauh, Romo. Saya dengar suara bajai. Kemudian Romo, dengan telinga ini saya juga dengar orang yang minta bantuan kepada saya. Orang yang sedang berkeluh kesah karena sakit penyakitnya. Orang yang sedang bercerita tentang kehebatan-kehebatan dalam hidupnya. Kita juga bisa mendengar orang yang sedang bergosip, orang yang sedang jelek-jelekin temannya, orang yang sedang marah dengan orang-orang yang dicintainya. Kita juga bisa mendengar orang yang menangis, orang yang tertawa, orang yang lagi berhasil, orang yang lagi gagal. Ternyata saudara-saudara, hanya dalam waktu 6 jam kita bisa mendengar banyak hal. Saudara-saudara yang terkasih, lihat, Tuhan menciptakan kita secara istimewa supaya kita punya kemampuan mendengar. Tetapi saudara-saudara, telinga yang kita miliki ini bukan hanya sekedar untuk mendengar suara-suara yang ada di sekitar kita, tetapi mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, meskipun sangat kecil, sangat lembut. Itu juga adalah salah satu kemampuan yang dimiliki oleh telinga kita. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, kapan Tuhan ngomong sama kita? Kapan Tuhan berbicara sama kita? Kapan Tuhan memperingati kita? Kapan Tuhan menegur kita? Kapan Tuhan menghibur kita? Kapan Tuhan menguatkan kita? Saudara-saudara, dalam pengalaman saya, pernah dulu dalam salah satu pengalaman saya, ketika saya ditimpa masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan yang beruntun, tidak pernah selesai, tidak pernah ada ujungnya seolah-olah. Waktu itu saya marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau diam saja terhadap masalah-masalahku? Tuhan, kenapa Engkau tidak berkata-kata menolong aku? Kenapa Engkau membiarkan aku berjuang seorang diri menghadapi masalah-masalahku? Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan kenapa Tuhan diam, menutup diri terhadap diri kita, terhadap penderitaan kita, terhadap kebutuhan-kebutuhan kita. Kalau kita membiarkan kitab suci yang isinya firman Tuhan dibiarkan tertutup seperti ini. Sudah usang, berdebu, jarang dibaca, bahkan gak pernah dibaca, disimpan di kolong lemari, jadi barang pajangan begitu saja. Kita tidak akrab dengan kitab-kitab, dengan tulisan-tulisan, dengan sabda-sabda yang tertera di dalamnya. Saudara-saudara, ingat, Tuhan juga berbicara melalui firman-Nya yang kita baca dalam kitab suci. Maka kalau kita mau melihat apa kata Tuhan untuk hidup kita, apa bentuk nyata pertolongan Tuhan, teguran Tuhan, penghiburan Tuhan buat kita, buat hidup kita, bukalah firman Tuhan.
Di situ Tuhan akan membuka matanya, membuka mulutnya, melihat kita, berbicara kepada kita. Nah, pada waktu itu saya menyadari ketika masalahnya datang bertubi-tubi, saya membaca tuh tokoh-tokoh dalam kitab suci yang masalah-masalahnya juga berat. Di situ saya menyadari, oh ternyata ketika saya membaca firman Tuhan, membaca kisah-kisah tokoh-tokoh di dalamnya yang bergulat, yang ditemani oleh Tuhan, yang diuji oleh Tuhan, yang didampingi oleh Tuhan sampai mereka menemukan jalan keluar dari masalah-masalah mereka. Disitulah Tuhan sedang berbicara kepada saya. Disitulah cara Tuhan menyemangati hidup saya. Disitulah Tuhan berbicara apa yang harus saya lakukan dalam penderitaan, dalam perjuangan saya. Nah, disitulah saudara-saudara membaca kitab suci menjadi asik. Oh, ternyata baru ngerti Romo ketika saya membuka kitab suci, membaca firman Tuhan, ajaran Tuhan. Bagaimana Tuhan memproses tokoh-tokoh kitab suci di dalamnya. Sebetulnya Tuhan juga sedang berbicara untuk diri saya. Sebetulnya juga Tuhan sedang memproses kehidupan saya. Nah, maka dari itu saudara-saudara, supaya kita bisa merasakan Tuhan buka mata, melihat penderitaan kita, perjuangan kita, Tuhan membuka mulutnya, membimbing kita, bukalah kitab suci. Jangan biarkan kitab suci Anda tertutup. Kenapa seorang Romo Yosef bisa bilang begitu? Saudara-saudara, saya tunjukkan buktinya dalam Markus bab 4 ayat 21 sampai 25. Di ayat 24, Tuhan Yesus berkata begini, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi." Sampai sini kita bisa memahami, oh sebagai orang Kristiani kita tidak boleh gampang mengadili orang lain. Karena ukuran yang kita pakai untuk mengadili orang lain akan dipakai untuk mengukur diri kita. Bahkan dikatakan akan ditambah lagi. Nah, para pembaca kitab suci biasanya mengalami kebingungan di ayat 25 karena membaca ayat itu secara harafiah. Karena dikatakan begini, karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Kalau ayat ini dibaca secara harafiah, waduh Romo, berarti orang kaya akan menjadi tambah kaya, orang miskin akan menjadi tambah miskin. Saudara-saudara, cara bacanya tidak begitu. Apa kuncinya untuk bisa memahami ayat yang cukup membingungkan ini? Kembali ke ayat 24 tadi, yaitu apa? Camkanlah apa yang kamu dengar. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mendengar apa? Apakah mendengar bunyi-bunyian, mendengar orang nangis, mendengar bajai lewat, atau apa? Di ayat 23 diungkapkan secara gilang gemilang. Diungkapkan begini, Yesus berkata, "Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Mendengar apa? Tidak lain tidak bukan adalah ajaran-ajaran Tuhan. Firman-firman Tuhan sendiri yang dicatat dalam kitab suci. Bukan hanya dilihat oleh mata, dipahami oleh pikiran, tetapi didengar oleh telinga. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, mendengar firman Tuhan membantu kita untuk punya kualitas yang lebih baik. Dengan membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Ada salah satu tokoh dalam Perjanjian Lama, tokoh yang sudah sangat terkenal, Anda pasti kenal, yaitu namanya Daud. Pada suatu ketika, Daud jatuh dalam sebuah dosa yang sangat fatal, dosa yang sangat parah, dosa yang seharusnya membinasakan hidupnya. Karena dia jatuh dalam perselingkuhan dengan Batsheba. Dia membunuh Uria, suaminya Batsheba. Dia berzina, dia menginginkan istri dari Uria. Bayangin saudara-saudara, 3 dosa dilanggar sekaligus oleh Daud. Ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan,
Kita tahu Nabi Nathan adalah seorang nabi yang menyuarakan suara Allah. Nah, disitulah Daud mendengar suara Nabi Nathan, berarti Daud juga mendengar suara Allah. Disitulah dia menyadari kesalahannya, kedosaannya, dia hancur sehancur-hancurnya. Dia merasa gak berguna lagi, gak berarti lagi di hadapan Tuhan karena dosanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, salah satu kekuatan Daud dalam doanya adalah firman Tuhan yang dia dengar, firman Tuhan yang menuntun langkahnya, firman Tuhan yang memperbaiki kehidupannya, firman Tuhan yang mengajak dia untuk kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih, belajarlah dari Daud. Sama seperti Daud, Tuhan juga punya cara untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita, untuk berbicara kepada kita, untuk meningkatkan kembali kualitas-kualitas kehidupan kita, supaya kita menemukan keselamatan yang datang daripada Tuhan. Bukannya kehancuran, bukannya keterpurukan, bukannya keputusasaan, di mana kita merasa hidup kita tidak lagi ada artinya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku, marilah kita mempertajam pendengaran kita dengan membaca firman Tuhan, mendengar suara-suara Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa datang lewat berbagai macam cara. Semoga di situ kita menemukan jalan keluar dari masalah-masalah kita. Berfirmanlah untuk kami Tuhan, kami percaya firman-Mu menjadi pegangan yang kokoh untuk kehidupan kami. Berilah kesembuhan bagi mereka yang sakit. Berilah bantuan bagi mereka yang sedang berkesusahan. Berilah jalan keluar dari mereka yang sedang dirundung masalah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam.